mempunyai kesalahan, tidak. Beda dengan Nabi, beda dengan Rasul. Para aulia mereka mempunyai kesalahan, namun mereka cepat bertaubat kepada Allah. Sehingga orang yang bertaubat dari dosanya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari sebuah dosa, maka dia sama seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa tersebut. Mudah-mudahan Allah menerima segala taubat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karena itu ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan wali adalah al-mu'min, setiap orang yang beriman. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa orang yang memusuhi waliku, kata Allah, faqad adzantuhu bil harbi, maka kunyatakan perang terhadapnya. Maksud faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh aku nyatakan perang kepadanya, maksudnya adalah wahwal halak. Setiap orang yang memusuhi para kekasih Allah, maka dia sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Itu setiap orang. Setiap orang yang memusuhi kekasih Allah, setiap orang yang memusuhi orang yang dimuliakan oleh Allah, yaitu para aulia, maka sungguh apa yang dia lakukan adalah sebuah proses dari sebuah kebinasaan yang akan dia terima. Dari karenanya sebagian para arifin billah mengatakan iyyaka wa mu'adata ahlillah. Hati-hati jangan memusuhi orang-orang yang dekat kepada Allah. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan, punya kedudukan. Siapa mereka? Mereka adalah para aulia Allah. Meskipun mereka berbuat kesalahan dan mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa seisi bumi yang ada di alam semesta ini, asalkan mereka tidak berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan menemuinya dengan ampunan semisal banyaknya dosa yang dia bawa ketika berjumpa dengan Allah. Ini masalahnya orang dicintai oleh Allah. Maka dari karenanya hati-hati. Dan diriwayatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dari Sayyidina Anas bin Malik rahimahullah subhanahu wa ta'ala, man adza mu'minan, siapa yang mengganggu orang mukmin, siapa yang menyakiti orang mukmin, faqad adzani, sungguh dia telah mengganggu dan menyakitiku, kata Nabi Muhammad. Wa man adzani faqad adzallah, siapa orang yang menyakiti dan menggangguku, maka sama dia mengusik dan mengganggu Allah. Wa man adzallaha ta'ala, dan siapa orang yang mengganggu Allah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkan baginya satu tempat di dalam api neraka. Wal iyadu billah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya mencintai para aulia, mencintai orang saleh itu tidak ada ruginya. Nah, mudah-mudahan hati kita dianugerahkan cinta dengan orang saleh, cinta dengan para aulia. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidarus, beliau mengatakan jumlah para aulia di setiap eranya itu tidak kurang dari jumlahnya para anbiya. Jumlahnya para anbiya 124.000. Maka setiap era tidaklah di sana wafat para aulia, melainkan ada lagi yang digantikan oleh Allah. Sehingga jumlah para aulia setiap masanya itu tidak kurang dari jumlah para nabi, yaitu 124.000 wali. Nah, tinggal kitanya aja lagi, mudah-mudahan diberikan husnudzan kepada orang lain. Nah, karena kadang-kadang tuh orang yang ada di samping kita terlihat sederhana tapi dia mulia di sisi Allah.
Sebagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin, buyutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah menyembunyikan orang-orang yang dicintainya dari kalangan makhluknya. Maka jangan pernah sepelekan dan jangan kau remehkan siapapun orang yang kau temui. Kenapa? Barangkali dia adalah orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Santai aja orangnya. Pina kada bepotongan. Tapi subhanallah, rubba asy'atha aghbara. Berapa banyak terkadang orang yang penampilannya penuh dengan debu, acak-acakan, tidak teratur. Lau agsama 'ala Allah, seandainya dia meminta kepada Allah, la abarrallahu gasamah, maka permintaannya akan diberikan oleh Allah. Itu ada orang diceritakan di zaman dahulu, ada orang ingin menghitung para aulia itu berapa. Ada terjadi di Shibam, salah satu tempat di Hadramaut namanya Shibam. Sholat Jumat dia datang, bawa kertas, bawa pulpen, ngitung. Ini seorang ini wajahnya terlihat seperti para wali, hitung 1, 2, 3. Karena wajah mereka itu simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wajah mereka itu terlihat bekas sujud. Wajahnya terlihat dengan penuh keteduhan. Wajahnya itu mengingatkan kita kepada Allah. Wajahnya itu menjadikan kita takut kepada Allah. Wajahnya itu apabila dipandang menjadikan hati ini menjadi tenang. Dihitung 1, 2 sampai 99. Ada satu orang masuk, pakaiannya biasa, dan tidak ada yang tahu orang di dalam masjid bahwasanya orang ini menghitung para aulia yang masuk di sana. Masuk orang yang pakaiannya biasa, masuk melewati orang yang menghitung itu, jadinya lain wali ini. Orangnya kada rapi pakaiannya, lain wali, udah lewat. Ketika lewat, bebulik orang tadi. Aku masuk yang ke 100 itu. Aku masuk yang ke 100 tadi itu. Jangan lihat orang dari penampilan. Jangan nilai orang dari casingnya. Karena penampilan tidak seutuhnya mencerminkan keaslian. Yang dipandang itu hatinya. Yang dilihat itu adalah amalnya. Yang dilihat hati dan amal. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya, terus bagaimana kita berjumpa dengan orang lain? Udah sangka baik. Siapapun yang kita temui, dialah yang terbaik. Kan seperti itu kalau kita baca manaqib. Di antara syarat untuk mendapatkan keberkahan para aulia, yang pertama adalah husnudzon, sangka baik di dalam hati kita bahwasanya orang tersebut adalah benar-benar waliullah. Kalau ragu, ya kayak itu Pak. Minta banyu gitu, cucubaan. Tahu cucubaan lah. Ta banyu pangja, cucubaan. Lawan sidin tuh kalau pina mau ampih. Guru cucubaan pang kami datang ke sini nah aja. Ta banyu keluarga kami garing, cucubaan kalau pina mau ampih. Sini aja sidin. Cucubaan kalau aku cucubaan cuma niupakan di sini kalau pina mau kabul hajat tikam. Cucubaan. Tiupakan sidin, bebulik sidin. Nah guru japi karasnya, aduh sah sidin. Aku karas aja dah, harusnya bakal karasan. Bulik. Pai ke rumah diminum makan. Harum meninggal orang anak minum tadi. Cucubaan. Ya Allah. Cucubaan tadi. Cucubaan pang jasa. Harus yakin. Nih malam Jumat rami ziarah ke kubur ini, baik ziarah ke Sungai Jingah atau ziarah Surgi Mufti atau ziarah ke Basirih atau ziarah ke
tungkaran atau ziarah ke Sungai Tuan, atau ziarah langsung ke Pelampaian lewatnya buliknya ke Sekumpul, atau dulu sebelumnya ke Keraton Wada Abah Sidin hanya ke Sekumpul, ziarah Masya Allah kemana-mana. Tapi ingat, jangan kada bersubuh. Ziarah sampai jam 2 sampai jam 3 bersubuh kada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu subuh nang wajibnya. Silakan ziarah Masya Allah. Dari sini ziarah. Mau habis isya, ayo kita kawan ziarahan. Siap? Kemana kita? Pokoknya gaspol. Nah, dah. Oh, Sungai Jingah, mana-mana Basirih. Itu pulang bersut sampai terakhir palingnya di Sekumpul atau di mana. Ya khair, bismillah. Tapi ingat, bersubuh, jangan kada bersubuh. Nah, ziarah bagus. Hadzal Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, guru daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi. Guru daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi, sahib Maulid. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, beliau ditanya, "Madza yu'ta zairu Gabril Wali?" Apa yang akan diberikan oleh Allah bagi orang yang datang berziarah ke kuburnya para aulia? Apa yang didapat? Beliau mengatakan, yu'ta ihda khaslatain. Dia akan diberikan salah satu dari dua kemuliaan. Tidak pulang dia dari ziarah tersebut melainkan dapat kemuliaan. Salah satu dari dua kemuliaan. Yang pertama, ini paling minimal, setelah dia keluar dari ziarah tersebut, seluruh dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Khalas. Kemudian yang kedua, dan ini yang paling tinggi, apa itu? An yu'ta martabata dzalikal mazur. Orang tersebut diberikan oleh Allah martabat kedudukan wali yang dia ziarahi tersebut. Jika kedudukannya adalah kutub, dia mendapatkan kedudukan seperti itu, tergantung kedudukannya. Nah, masalahnya lagi apa? Yang ziarah ini siapa? Dan bagaimana caranya? Dan bagaimana adabnya? Kalau perempuan, bibinian, baik di rumah aja gini. Kedusah bawa malaman. Jam 9 tulak sampai jam 2 malam nyar datang ke rumah. Orang lalu aja curiga, ai jurang datang mana nih toh? Jam 2 malam hanya datang. Biar guru aja orang curiga. Ini bukan masalah orang curiga. Ittaqu mawadhi'at tuhmah. Hindari tempat-tempat, hindari sesuatu-sesuatu yang menjadikan orang sangka jahat dengan kita. Apa aja yang meolah orang sangka jahat dengan kita, hindari. Apalagi bebinian, kada pas benar jam 12 malam keluyuran. Maka sambil lep TikTok ulang. Apa? Kada pantas. Kami baka kawanan juga aja, biar baka kawanan. Baik di rumah aja. Kena siang ada aja. Ada kawan siang jangan kelihatan orang. Kadusah malam. Mun hendak siang lawan kuitan, ngalih lawan kuitan nih. Tulak lawan kuitan. Lawan pulang nang anehnya kubur wali diziarahi, kubur kuitan telantar. Nah, guru ini menyanyalah sudah nih jah. Ulun kada menyanyalah, ulun madakan gitu aja. Ini kubur wali, ini kubur kuitan. Ayo, mana nang lebih utama diziarahi? Kira-kira mana nang lebih utama diziarahi? Hah? Si Dini jawabannya mau kuitannya kada sembahyang aja wali pang durang diziarahi aja. Ini di mana ambilannya nenek? Kuitan tuh sembahyang kah, kada kah, mengecubung kah, sidin nang apa kah? Nangaran kuitan tetap kuitan, itu lain hak pian, itu urusan sidin lawan Allah. Kadang-kadang seorang anak, nih dengari, kadang-kadang seorang anak diuji menghadapi seorang kuitan yang mana kuitannya tersebut melakukan kemaksiatan. Itu diuji. Nang kayak apa kita menghadapi mereka? Jangankan orang tua melakukan maksiat, orang tua kita kafir. Al-Quran mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa.
pergauli mereka di dunia dalam keadaan baik. Kenapa kada diziarahi? Harusnya nang kada bersembahyangan tujuan nang diziarahi, dimintakan ampun na Tuhan, ampuni sidin, ampuni sidin. Wah, ini sasat badannya sudah. Ini kuitan lawan kubur wali. Nang bagusnya tuh napa? Kada duanya kuitan dahulu akan seorang wali pasti mengutamakan di sana bakti dengan orang tua. Datang seseorang kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, saya ingin berjihad." Ujar Nabi Muhammad, "Ada bisi kuitan lah." Ada ay, dah jihad di sana kan. Tuh, kuitan. Oh, situ kemari. Wabil khusus subuh Jumaat, hari Jumaat hendak subuh kah, siang kah, sore kah, malam Sabtu kah, ziarahi kubur sidin. Siapa orang yang menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya di hari Jumat, diampuni dosanya dan dicatat anak tersebut sebagai anak yang bakti kepada kedua orang tuanya. Hah? Ini kada. Apalagi bibinian nang hendak ziarah bepadah lawan laki, ada sing padahan timbul hilangnya aja laki, ragap hahar bipai guguling sekalinya, orangnya sudah tulak, betulisan surat, "Wahai suamiku tersayang, saya yakin engkau tidak akan marah kepada saya, izinkan saya untuk pergi ziarah keliling dari Banjar, Kaltim, Kalteng, Kalsel." Maja laki, ya Allah, ini. Nih. Limbah ini kena hanya ada pembahasannya nah. Limbah ini kena hanya ada pembahasannya. Kena kita simpan aja pembahasan itu. Mun bebinian tuh paling kancang jam 10, setengah 11 di rumah dah simpon. Kekawanannya bagus-bagus dia, biar kekawanannya bagus-bagus. Nang bagus tuh di rumah juga simpun. Apalagi weh ini jalan sunyi, jangan dihayau. Kalau kopina tuh ziarah wali kuitan diziarahi. Kayak apa? Bepadah kada lawan kuitan masih ada pernya bepadah kada lawan sidin di rumah. Wajar aja sidin sangit baadu lawan peguruan lain kisah. No guru kuitan ulun menangati ulun ziarah bisa sidin bau bahaluan kita sudah nih jar. Nah gurunya nih pulang langsung taguk, tak pengaruh siapa kuitan nikam aja menangati orang ziarah. Nah padahal kisahnya kada kayak itu. Kisahnya kuitannya nih sangit anak datang jam 12 malam mahatiakan anak nina kalau pina kenapa-napa bibinian pulang. Bibinian lain munnya lawan lakinya, mun lawan calon aja jangan, hanya calon belum tentu jadi. Calon ayo calon jadi kada. Nah iya toh kalau fatwa sasat pulang kayak tadi Mbah banyak pian kadang-kadang kan anakan tuh curhat guru kayak apa aja ulun kada diberiakan kuitan ke majelis julun taati kuitan sudah guru aja kuitan ulun kada sing sumbahyangan kayak apa ulun menagurnya lain urusan ikam sumbahyang ulun hendak kuitan ulun masuk surga juga aja kayak apa ulun menagur sidin sangiti ya sudah cari orang nang sidin dengar perkataannya siapa ketua RT kah meninggal guru ketua RT-nya aja. Mbah siapa pembakal kah? Kiau pembakal nang didengar sidin. Pokoknya kada mesti kebaikan itu datang dari kita, bisa jadi dari orang lain. Suruh orang ketiga masuk. Di panderinya pian kenapa kada sembahyang ini. Kada sembahyang juga sudah hai. Nang penting kita sudah berusaha doakan sidin mudahan dapat hidayah. Jangan nang kada sembahyang, nang kafir aja kita disuruh berbuat baik dengan mereka. Seandainya ada seorang anak muslim orang tuanya kafir, tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap dia adalah orang tuamu. Kadang seorang anak diuji dengan perilaku orang tua yang menyeleweng dari syariat agama Islam. Sabar, doakan. Jangan kada diziarahi lagi.
Biar sih ada penyembahyang juga jarah wali kita aja. Jarang nang kuitan mah purunnya ikam nak. Aku mah hadang kiriman ikam.